Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Atas kemurahan Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program doa pagi GPDI Budi Mulia di pagi hari ini. Kiranya kita yang mengikuti program ini sudah siap untuk diberkati Tuhan lewat persekutuan pagi hari ini. Puji Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa, Tuhan kami yang di sorga, Tuhan yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan, mensyukuri segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana pagi hari ini kami boleh ada bersama-sama dalam persekutuan yang indah dengan Engkau. Kami yakin semua karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu, sebelum kami melakukan aktivitas di hari ini, biarlah kami mau mengawalinya dengan bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, lewat doa dan pembacaan firman Tuhan serta renungan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami agar kami dapat memahami firman Tuhan serta mengerti akan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita pagi hari ini terdapat di dalam Filipi 4 ayat 5 yang tertulis demikian. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita membaca ayat ini? Sudah pasti tentang bagaimana cara kita untuk berbuat baik, dan di sini kita dinasihatkan agar ketika kita berbuat baik dan kebaikan yang kita lakukan itu harus diketahui oleh semua orang. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak contoh soal yang sering kita lihat. Bagaimana berbuat baik terhadap orang lain, baik terhadap saudara, terhadap keluarga, sahabat, bahkan sampai kepada orang yang tidak dikenal sekalipun. Tetapi tidak jarang juga orang menerima kebaikan itu hanya dianggap sepele. Bahkan terkadang tidak ada rasa terima kasih, apalagi rasa syukur. Saudara, Tuhan mengajarkan ketika kita memberikan pertolongan kepada orang lain, itu harus didasari dengan hati yang tulus. Karena dasar dari segala suatu kebaikan adalah kasih. Allah itu kasih, dan kasih itu berasal dari Allah. Orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sifat dasar dari Allah mutlak harus menjadi perilaku orang percaya. Kasih yang ada pada manusia bisa berubah, tetapi kasih yang dari Allah tidak akan berubah sampai kapanpun.
kasih Yesus tidak berhenti. Dia akan tetap mengasihi kita sampai kapanpun, dan kita harus percaya kepada Tuhan dan selalu melakukan yang baik. Mazmur 37 ayat 3a berkata, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik." Maka di ayat pokok kita tadi juga berkata, "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang." Jadi, dengan kata lain, kebaikan Allah yang sudah kita terima melalui Yesus Kristus, biarlah kebaikan dan kasih itu dirasakan juga oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sifat kasih itu atau sifat kebaikan itu juga dihasilkan oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 berkata, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan." Mungkin saudara-saudara pernah merasakan pada satu waktu ketika saudara memberikan pertolongan kepada orang lain yang tentunya didasarkan dengan hati yang tulus, maka pada saat itu pasti saudara merasakan ada damai sejahtera. Haleluya. Lalu, bagaimana caranya agar kebaikan hati itu terus berdampak? Yaitu, kita harus tinggal di dalam kasih Allah. Sebab di dalam Dia kita mendapat bagian dalam rohnya. 1 Yohanes 4 ayat 13 berkata, "Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya." Dan bagaimana agar kasih itu terus terpelihara dan menjadi satu karakter yang sungguh-sungguh berasal dari Allah. Roma 12 ayat 9 tertulis, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik." Dan ketika kita tidak mengasihi, itu juga ada sebutannya, yaitu mari kita baca dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 20 yang berkata, "Jikalau seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Artinya saudara kita sendiri yang jelas-jelas kita lihat dan yang ada bersama kita setiap saat, mungkin keluarga, orang tua, anak-anak, tetapi kita tidak mengasihinya, apalagi kepada Allah yang tidak kita lihat. Oleh sebab itu, sebagai perintah Allah yang harus kita lakukan adalah kita harus mengasihi sesama agar kita tidak disebut pendusta. Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita berbuat baik hanya karena dilihat orang atau hanya pamer saja, tetapi benar-benar kita lakukan sebagaimana
Allah sendiri dengan kasih-Nya telah rela menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus kita dari dosa. Kita beroleh kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik lewat perkataan, perbuatan, atau tindakan yang nyata, juga tingkah laku kita, sehingga kasih Allah akan selalu tercermin dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam kitab Lukas 6 ayat 27 berkata, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita akan berkata, mana mungkin dapat melakukan hal ini? Saudara yang terkasih, selain ini adalah perintah Tuhan, maka hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita pasti dapat dimampukan untuk melakukannya. Oleh sebab itu, percayalah kepada Tuhan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, kasihilah seorang akan yang lain, kasihilah musuhmu, dan kasihilah orang yang membenci kamu. Ini adalah perintah Tuhan, sehingga kebaikan hati akan membawa damai, serta menjadi surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang, sebab kebaikan hati adalah juga kehendak Allah. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas tuntunan-Mu di pagi hari ini. Bersama saudara-saudara yang mengikuti program doa pagi ini, kami yakin bahwa Tuhan Yesus sudah memberkati kami lewat renungan firman Tuhan. Kiranya kasih Yesus Kristus akan selalu melingkupi kehidupan kami, agar kasih itu berdampak kepada orang yang ada di sekitar kami. Tuntunlah kami dengan kasih-Mu ya Tuhan, baik dalam sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Lingkupi juga bangsa kami ini ya Tuhan. Berikan damai sejahtera serta berikan hikmat kepada seluruh pemimpin, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun, agar melalui pemimpin-pemimpin ini negara semakin maju dalam segala sektor. Berikan juga hati yang takut akan Tuhan, sehingga setiap kebijakan yang diambil selalu berdasarkan hikmat yang dari Tuhan. Berdoa juga untuk pemberita Injil di seluruh dunia. Kiranya Tuhan lindungi dengan kuasa-Mu, agar Injil diberitakan di seluruh dunia. Terima kasih atas tuntunan-Mu Tuhan, dan kiranya segala keberadaan hidup kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.